Hai teman-teman, kembali lagi dengan rumus apa saja. Dan pada kesempatan kali ini di sini kita akan mencoba untuk format baru kan. Di sini nih saya sebenarnya ketika melihat beberapa postingan yang dulu pernah saya buat di sini dan ternyata lumayan ya. Padahal ini video panjang tetapi ada ribuan yang sudah nonton. Ya saya nggak tahu deh seperti itu karena lama banget dan ini channel jarang saya buka, sehingga di sini ketika saya itu melihat di channel ini ternyata channel rumus apa saja ini sempat naik ya teman-teman, tapi untuk saat ini untuk statistiknya ketika saya lihat itu sudah menurun teman-teman seperti itu. Tetapi dengan sinyal seperti ini tuh ini membuat saya sendiri untuk bersemangat sepertinya kalau misalnya ini kita coba untuk bangkitkan lagi untuk channel ini. Nah, tetapi karena di sini saya sudah jarang sekali untuk mengerjakan berbagai soal matematika gitu ya tentu. Jadi udah lama banget ya saya tidak megang lagi yang berbau matematika ataupun ke arah hitung-hitungan, fisika dan lain sebagainya. Saya mencoba untuk mengulang beberapa hal yang mungkin di kehidupan sehari-hari itu berguna, tetapi ini masih dalam lingkup ya tentang karena terkadang ada beberapa standarisasi tertentu yang memang sudah ditentukan seperti yang ada di matematika, fisika ataupun di beberapa cabang ilmu yang berkaitan dengan perhitungan pasti. Nah, seperti itu untuk ya tentunya untuk mendapatkan hasil yang akurat mungkin dari sebuah kasus. Dan di sini kita mencoba untuk salah satu kita menggunakan seperti ini, irit kertas ya, kita pakai kertas. Aku masih pulang kerja sepi itu saya tidak bisa makan kedap akan kelihatan. Di sini kita akan mengulang kembali satuan waktu itu ada satuannya, dan ada beberapa gitu ya, dari yang paling rendah ke paling kecil. Dan di sini kita tidak sekasikan ya, sebenarnya kalian itu berasal dari rentang umur yang mana. Di sini kita akan coba untuk membuat pembahasan ini itu cocok untuk di sini. Kalau semisal ada mungkin akan terkesan aneh. Kenapa? Karena biasanya kan kalau gue mengajar SD atau ya enggak SD ya, berarti SD, anak-anak kecil itu kan biasa sambil anak-anak sekarang kita di sini ya kita apa aja nih ya. Kalau misalnya di sini mencoba untuk memahami ya sudah silahkan saja. Ini berlaku untuk semua orang ya, dari start terus dari sekarang. Oke, jadi ke depan untuk video-videonya mungkin kita akan langsung saja ya. Ini merupakan video welcome again. Jadi buat teman-teman yang sudah subscribe di channel ini, activate. Video ini agak panjang dan kita akan langsung ya memulai pembahasan. Oke. Nah, satuan waktu di sini secara awam atau di sini tidak ke teknik ya, itu yang paling rendah adalah detik ya teman-teman. Detik. Kalau dalam bahasa Inggris itu, karena ketika kita itu bicara tentang teknik itu nanti akan ada yang lebih kecil lagi, millisecond. Misalnya di sini kita bicara tentang kecepatan yang ada di prosesor itu ya, prosesor komputer kalian gitu ya, ataupun di ponsel kalian itu nanti akan bicaranya tentang mili. Jadi kecepatan yang benar-benar cepat ya, bukan satuan detik lagi. Tapi untuk satuan yang kita gunakan untuk penghitungan jam ini merupakan yang paling kecil. Jadi satuan di dalam sistem satuan waktu ini yang paling kecil ya, paling sedikit, paling kecil ya, paling kecil seperti itu. Jadi kita abaikan dulu millisecond ya. Oke, sekarang kita akan bicara tentang ini. Ini di sini kan ada detik ya. Lalu di tingkatan yang selanjutnya itu ada yang namanya menit. Terus 1 menit itu berapa detik? Nah, 1 menit itu adalah 60 detik. Ini adalah hitungan dalam 1 menit. Sehingga kalau misalnya di sini kalian jam tangan, ya jam tangan biasanya ada 3 dan dia akan muter. Jadi 1 putaran ini tuh berarti 1 menit
Jadi satu putaran itu 1 menit. Jadi ini tuh jarum jamnya, dia itu akan berputar 1 detik, 2 detik, sampai ke sini itu jumlahnya adalah 60 detik. Dan ini membentuk satu. Ini untuk jarum yang panjang biasanya. Sedangkan untuk jarum yang pendek biasanya digunakan untuk menghitung jamnya. Nah, ketika kita berbicara jam, itu jam berada di tingkatan yang, jadi 1 jam itu adalah 60. Artinya apa? Ketika kita 1 jam, maka di sini kalau misalnya satuan detik, maka tinggal 3. Jadi 1 menit nanti akan jadi 60 dikali 60, 60 dikali 60, 3000. Ini dikalikan. Nah, maka di sini kalau misalnya bergerak, misalnya dari 3 ke 4, ini dia sudah mencapai itu. Satu bergerak mencapai 3600. Berarti selama 60 kali putaran dalam 1 jam itu, tentu. Jarum panjang ini ya, jarum panjang ini dia akan berputar itu selama 60 kali, sehingga dia mendapatkan nilai ini 3600. Nah, lalu tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah hari. 1 hari berarti itu dalam hitungannya 24 jam itu 1 hari. Oke, dan di sini berarti kalau misalnya teman-teman mau menghitung 24 jam 1 hari, tinggal dikalikan aja jam. Jadi ini dikali jam. Ini kan 24 jam, berarti 1 jamnya itu kan 6. Kalau misalnya kalian pengen berarti tinggal, berarti nanti dapatnya berapa? Dapatnya 4 kali 6, 4 jam itu segitu. Kalau misalnya mau dihitung dalam 1 detik, tinggal ini dikalikan ini. Begitu terus teman-teman. Bicara lebih tinggi lagi, tentu 1 minggu ini ada. Nah, kalau kalian mau menghitung ya, dalam satuan hari, berarti hitung jamnya ini tinggal dikalikan 24 jam, nanti akan ketemu. Begitupun terus teman. Berarti 24 7 dikali 4 28, 14, berarti 98. Jika kalian pengen menghitung menit, oke, sebentar ya. Jadi seperti itu minggu. Nah, lalu di atasnya lagi itu ada bulan. Kalau kita mau menghitung 1 bulan minggu, biasanya rata-rata adalah 4 jam 1 bulan. Nah, tetapi ini sangat bervariasi ya, karena 1 bulan itu tidak semuanya itu sama ya, ada yang 28 kalau hitungan kalender. Nah, tetapi di sini secara bakunya adalah 1 bulan itu sama 1 bulan. Berapa menghitung 1 bulan? Di sini kan 30 hari, tinggal ini dikalikan 20. Oke, di sini untuk penjelasannya seperti ini, kita akan langsung kebut saja. Yang di atasnya lagi ada triwulan, ini adalah jadi triwulan. Jadi ketika 3 bulan itu dinamakan triwulan. Makanya 3 tri dari bahasa Inggris. Terus di sini caturwulan. Caturwulan itu karena catur itu 4, teman-teman, itu 4 bulan. Jadi ini sudah satuannya bulan ya. Nanti kalau misalnya yang lebih detail lagi sampai ini bagannya ya. Terus selanjutnya adalah 1 semester ini. Nah, buah ataupun sekolah. Nah, mungkin kalian penasaran nih, 1 semester 6 bulan, teman-teman. Jadi kalau misalnya di tempat kalian itu ada tulisan 1 semester itu bayar sekian, itu berarti 1 semester itu jangka waktu 6 bulan. 6 bulan. Kalau setelah 6 bulan itu kalian harus bayar lagi untuk semester selanjutnya. Yang paling gampang ya. Oke, pembayaran SP. 1 semester sama dengan 6 bulan. Nah, selanjutnya adalah hitungan tahun. Kita tahu ya, tahun ya. Sekarang kita bisa hitung 1 tahun 12 bulan. Jadi kalau misalnya kita pakai perhitungan triwulan itu 3 semester itu. Jadi kalau misalnya di sini kalau ada tagihan ya, bayaran kayak di situ tertera caturwulan ataupun paket triwulan ataupun paket 1 tahun, itu kalian totalnya berapa gitu ya. Nah, tetapi di 1 tahun kalau misalnya di sini kalian itu berapa minggu, kalian bisa hitungkan di sini ya. 1 bulan itu 4 kali 2 8. Kenapa kok itu 52? Ini ada alasannya tuh teman. Kan harusnya kalau misalnya dihitung pakai yang 12 kali 4 ya, 48. Nah, 1 tahun kenapa kok ini 52 minggu? Itu adalah di sini kita akan lihat lagi 1 tahun itu. Nah, untuk menentukan 1 minggu 365 ya. Ini bukan Microsoft ya, 365. Jadi untuk ini kan bakunya ya, bakunya. Dan kalau misalnya kita mau hitungan minggu, maka dibagi 7 dapatkan angka. Dan kenapa kok 52 ini? Karena dibulatkan ini yang jadi patok perhitungan tahun.
Kenapa? Karena 12 bulan ini teman-teman. Sedangkan 1 bulan ini mengacu ini 1 bulan itu 30 hari. Nah ini 4 minggu itu relatif ya, tetapi tetap 4 minggu, tetapi kadang tidak penuh gitu ya, tidak penuh. Harusnya kan kalau misalnya penuh berarti kan 33 bagi 4 ya, 30 bagi 4 berarti kan harusnya 28 ya teman-teman. 28 kan sisa 2 nya itu kemana, hilang gitu ya teman-teman. Itu untuk menjadikan 4, karena 1 minggu itu 7 hari dibagi 7 gitulah ya, 7 kali 4 kan 28. Nah gitu. Oke, dan sekarang di sini kalau dikalikan tinggal 13 dikali 30. Kita buat gini aja ya, kali 30. 0 0 2 3 3 60. Nah sekarang kita akan menghitung lagi ya. Loh bang, kenapa kok ini 360 gitu ya, harusnya 36. Nah tetapi ini tuh perhitungan ya, ini ada memang kayak pi ya, kuadrat ini udah ditentukan tetap, jadi udah ditentukan seperti itu. Oke, dan sekarang di sini kita ke yang di atasnya lagi, lustrum. 1 lustrum itu sama dengan, jadi ada kayak satuannya terus windu. Jadi kalau misalnya kalian itu mendengar lagu sewindu, terus ada lagi ya. Nah dasawarsa ini adalah penyebutan yang beda tapi sama. Terus ada lagi, nah 1 abad ini 100 tahun. Makanya kalau misalnya di sini kita bilang 2 abad 3 abad, berarti 3 abad itu berarti 300 tahun. 15 abad yang lalu berarti 1500 tahun yang lalu gitu. Terus ada milenium nih. Nah ini yang paling besar ya, milenium. Ini bukan generasi milenial ya. Nah saat ini kalau di perhitungan Masehi ya, ini kan sudah di tahun 2000, berarti ini sudah 2 milenium ya saat ini 2000. Nah berarti ini kan ini ya, dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan sampai triwulan, lustrum, windu, dasawarsa, dekade, abad. Oke, jadi itu merupakan merupakan sistem satuan waktu teman-teman, sistem waktu. Oke, jadi seperti itu kira-kira untuk pembahasan kita. Bye bye.